Jemaah yang dimuliakan Allah, terakhir yang perlu ditegaskan dari ayat ini, bahwa kata illa bihaqqiha itu tidak semata-mata bihaqqiha menurut kita. Meskipun mohon maaf ada orang yang berzina dan dia sudah menikah, muhsan, kalau hakim di tempat kita tinggal belum bisa menerapkan syariat Islam, belum bisa menerapkan, maka kita tidak bisa menegakkannya. Kenapa? Karena nanti mudaratnya jauh lebih besar. Kecuali beberapa wilayah, ada wilayah misalnya seperti di Aceh, itu sudah ada perda syariah. Ketika ada pezina dan belum nikah, dia dicambuk benar. Peminum khamr dicambuk benar. Tidak masalah. Maka ini penting bagi kita untuk illa bihaqqiha apa? Saya bukan kampanye, enggak. Tapi dukunglah orang-orang yang kira-kira bisa memperjuangkan perda-perda syariah. Agar apa? Setidaknya meskipun tidak sempurna 100%, ada perda syariah yang diterapkan. Dulu saya masih di Mesir, itu sempat heboh. Tapi hebohnya karena menyenangkan mungkin bagi bapak-bapak di Makassar. Sempat ada usulan dari salah satu istri pejabat akan diterapkan perda syariah, dibolehkannya poligami di Pamekasan. Itu sempat ramai. Saya dalam hati, oh ini karena menguntungkan. Kalau dia tidak menguntungkan, kurang diperjuangkan nanti. Nah itu persoalan-persoalan seperti ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Kenapa? Karena kita punya wewenang untuk menentukan, meskipun suara kita satu orang menurut pandangan kita itu tidak menentukan. Tapi kalau kita semuanya orang-orang beriman, mendukung orang-orang yang soleh, maka insya Allah perlahan-lahan syariah itu akan bisa diterapkan. Meskipun itu sulit. Dan negara mengizinkan. Ketika misalnya anggota DPR berkumpul bersepakat untuk menetapkan satu keputusan, di situ ada syariat yang bisa diterapkan, maka diperbolehkan selama suara di DPR itu terbanyak. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, pilih berdasar atas hati nurani siapa di antara mereka yang kira-kira bisa memperjuangkan syariat Islam. Dan ini tugas saya sebagai muballigh. Saya tidak menyebut nama siapa-siapa, terserah. Insya Allah jemaah yang dimuliakan Allah tahu di antara mereka yang orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Ada yang Ustaz Kawait, ini Ustaz yang bertanya. Berkenaan dengan zina muhsan, misalnya nanti misal di Pamekasan ini memang betul bisa diamalkan. Ketika zina muhsan harus dibunuh misalnya, kan misalnya orang ini banyak dosanya, bukan hanya zinanya, tapi diantaranya durhaka sama orang tuanya, mencuri dan semacamnya, membohong. Nah, kalau zina muhsan mungkin nanti ketika dibunuh habis dosa zinanya, tapi yang dosa yang lain itu masih banyak. Itu kira-kira lebih baik dieksekusi atau diberikan taubat dulu? Ya. Jadi ada perempuan dulu di kota Madinah yang berzina, datang ke Nabi, wahai Rasulullah, saya ini qad zanantu, saya telah berzina. Kata Nabi, apakah kamu hamil? Ya hamil. Kemudian diberitakan untuk pulang, melahirkan, balik lagi. Kemudian apakah ada yang siap untuk menanggung anak ini? Ada yang siap. Kemudian dieksekusi. Ketika selesai dieksekusi, Nabi hendak mensolatkan. Kemudian Umar setengah protes, ya Rasulullah, as-sallaina ila zaniyah, apakah kita akan mensolatkan orang yang sudah berzina? Kata Nabi, laqad tabat taubatan, perempuan ini telah melaksanakan tobat. Seandainya tobat ini diberikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, maka mencukupi tobatnya. Artinya orang yang
benar-benar memperjuangkan, nanti misalnya ya, bismillah, amin, mudah-mudahan, misalnya, maka pasti mengertilah pemimpin-pemimpin itu yang sudah paham agama, pasti mengerti bahwa dia memang akan dieksekusi untuk dosa zinanya. Tapi yang namanya taubat, dia harus taubatan nasuh. Berikan waktu untuk bertaubat, persilahkan. Sebagaimana dulu ada, semoga Allah merahmati dan kita yakin dia husnul khotimah. Siapa namanya? Freddy Budiman, Pak. Ya, itu kan cerita luar biasa tentang bagaimana dunia gelap di peredaran obat-obat terlarang itu. Dan pemerintah luar biasa memberikan waktu, sehingga dia sebelum itu tidak hanya taubatan nasuha, dan kita lihat secara zahir, nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi secara zahir. Tidak hanya taubatnya yang kita lihat, tapi benar-benar dia mengungkapkan, bahkan banyak tausiah yang disampaikan. Itu artinya taubat-taubat yang lain pun sempat dilakukan. Dan ini saya rasa bagian di antara kebijaksanaan seorang hakim ketika memberikan kesempatan. Makanya Rasulullah SAW ketika hendak mengeksekusi perempuan ini, Rasul tidak langsung, langsung enggak. Tapi hak-hak yang terkait dengan perempuan ini dipersilahkan. Makanya orang-orang yang hendak dieksekusi itu, kalau dalam fikihnya kan mereka tidak langsung, tapi barangkali masih ada punya hutang, ada tanggungan, ada segala macam, maka dirembukan dulu dengan keluarganya, termasuk urusan taubat dosa-dosa yang lain. Masa kamu mau dieksekusi, nanti kamu taubat urusan zinanya dulu, nanti yang lain kan eman-eman juga. Sudah mau mati, masa taubatnya cuma yang ini. Allah a'lam bishawab. Yang lain Pak ada? Keren Pak. Ini perlu diperkenalkan, PCM pada mau. Yang ada dua pertanyaan tapi saling berhubungan. Waktunya mungkin. Yang pertama, kita diminta untuk atiullah wa Rasul dan wa ulil amri tanpa itu bagaimana? Tanpa ada kata-kata ketaatan. Itu seperti apa kita menyikapi terhadap pemimpin yang seperti ini? Kemudian yang kedua adalah memuliakan pemimpin. Allah memuliakan orang yang memuliakan pemimpin. Begitu sebaliknya. Itu pengertiannya seperti apa? Pemimpin yang seperti apa yang kita muliakan? Karena mengkritik itu kan bukan berarti harus menghina. Kalau misalnya seorang pemimpin kebijakannya salah atau kurang berpihak pada aturan misalnya, itu harus bagaimana? Baik, ini pertanyaannya hampir dengan yang malam Senin di Masjid Al-Munawwarah. Jadi begini, Allah berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Keindahan ayat ini, untuk Allah dan Rasulnya ada kata ati'u, tapi untuk ulil amri tidak ada kata. Kenapa? Karena fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau ada perselisihan, maka kembalikan pada urusan Allah dan Rasul. Artinya kita taat kepada ulil amri selama tidak diperintah untuk bermaksiat, tidak diperintah untuk melanggar aturan Allah dan Rasul. Dan wajib bagi kita sebagai rakyat, kita harus taat pemimpin kita selama pemimpin tidak nyuruh kepada kemungkaran. Lalu ada misalnya persoalan-persoalan yang kita secara syar'i belum sanggup untuk taat atau belum sanggup untuk menerapkan seperti tadi. Maka bagaimana caranya? Kasus tadi ya, kasus ada orang berzina atau ada orang mencuri, ini harusnya potong tangan, tapi kan sistemnya belum bisa. Maka Rasul menyebutkan di dalam hadis panjang, ketika Rasul memberikan nasihat, bahkan sebagian sahabat menyebut itu adalah seperti nasihat terakhir. Hati kami benar-benar bergetar. Kata Nabi, wa in amartukum bisyai,
kalau saya nyuruh kalian untuk melakukan sesuatu, fa'tu bihi mastata'tum, maka lakukan semampu kalian. Artinya di batas kemampuan kita sudah mentok, kemampuan kita sampai sana, maka lakukan itu. Maka kalau ada aturan-aturan pemerintah yang harus kita jalankan, dan itu benar-benar kita tidak mampu untuk menjalankannya jika dikaitkan dengan syariat, kita tidak mampu, benar-benar tidak mampu, maka lakukan semampu kita. Tapi ingat jamaah yang dimuliakan Allah, kalau itu berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, jangan lakukan. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dan ingat di hadis yang panjang itu, wa in duriba dhahruk, meskipun punggungmu dicambuk. Memang taat kepada pemimpin ini persoalan yang rumit, dan mengkritik pemimpin di sistem negara kita itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu adalah apa? Menghina, mencaci maki, menyerang pribadi, itu tidak boleh. Tapi mengkritik kebijakan itu kan boleh, dibolehkan di sistem negara kita. Maka kalau kita bisa menasihati secara diam-diam tanpa mempermalukan di hadapan orang banyak, itu ahsan, itu afdal. Tapi kalau misalnya kita ingin menegur semata-mata, tidak lain agar ada maslahat, agar orang-orang yang terkait dengan kepemimpinannya yang setara dengan dia agar juga mau melaksanakannya semata-mata kemaslahatan, maka boleh, karena sistem negara kita membolehkan. Ingat, yang tidak boleh itu kalau niatnya menjatuhkan. Nah, sekarang koreksi saja, yang ada saat ini mengkritik dalam rangka kemaslahatan atau dalam rangka menjatuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah masuk waktu Isya, takut sampai dikritik ini bahaya juga. Nah, mengkritik ini bahaya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.